Hai teman-teman, kita bahas soal lagi ya. Jadi, soal-soal yang akan kita bahas nanti ini adalah soal-soal yang muncul dalam SKD CPNS tahun 2024 di tanggal 19 dan juga 20 Oktober. Nah, ada yang bilang nih katanya keluar soal tentang konflik internasional dan bagaimana peran Indonesia dalam mengatasi konflik internasional. Contohnya konflik Rusia dan Ukraina, Palestina dan Israel gitu ya. Nah, kita bahas satu contoh soal terkait bagaimana peran Indonesia dalam menangani konflik antara Rusia dan Ukraina. Kita baca soalnya sama-sama. Dalam konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung, Indonesia sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif berperan dalam menyeimbangkan hubungan diplomatiknya dengan kedua negara tanpa memihak secara langsung. Berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, langkah manakah yang paling tepat mencerminkan peran Indonesia dalam konflik tersebut? A. Menyuarakan kecaman secara terbuka terhadap salah satu pihak yang terlibat konflik, sementara tetap berusaha mempertahankan hubungan baik dengan pihak lain demi kepentingan ekonomi. B. Mengambil sikap netral dengan tidak melakukan tindakan apapun secara diplomatik dan menunggu hasil resolusi PBB sebelum mengambil keputusan. C. Memfasilitasi dialog internasional antara kedua negara yang berkonflik serta menawarkan diri sebagai mediator tanpa memihak, sambil tetap menjalin hubungan ekonomi dengan kedua belah pihak. D. Menerapkan sanksi ekonomi terhadap negara yang dianggap sebagai agresor dalam konflik sesuai dengan tekanan dari negara-negara besar lainnya, sembari menjaga hubungan diplomatik dengan pihak yang dirugikan. Atau yang E. Mendukung salah satu pihak secara diam-diam dalam forum internasional sambil tetap menampilkan sikap netral di hadapan masyarakat internasional untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral. Nah, berarti jawabnya yang mana nih? Untuk menjawab soal ini teman-teman, kalian harus menguasai dua konsep. Konsep pertama yang harus dikuasai itu adalah apa itu politik luar negeri bebas aktif. Jadi harus paham dulu ya makna dari politik luar negeri bebas aktif. Kemudian yang kedua adalah kalian harus tahu apa dasar filosofis dan juga dasar konstitusional dari politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Karena siapa tahu gitu ya soalnya nanti menghubungkan juga nih antara undang-undang atau Pancasila dengan politik luar negeri Indonesia. Jadi supaya kalian bisa menjawab soal-soal seperti itu kita pahami konsepnya dulu, oke? Kita bahas dari apa itu politik luar negeri bebas aktif. Nah, bebas dan aktif itu memiliki dua makna yang berbeda, teman-teman. Ya, jadi politik luar negeri bebas aktif itu adalah prinsip yang menjadi dasar kebijakan diplomasi Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain dalam forum-forum internasional. Nah, sebenarnya sistem politik ini teman-teman udah dirumuskan dari lama nih, sejak awal masa kemerdekaan oleh tokoh pendiri bangsa, termasuk salah satu yang berperan gitu ya dalam membentuk politik luar negeri bebas aktif itu adalah Muhammad Hatta. Nah, konsep bebas aktif ini terdiri dari dua kata kunci, yaitu bebas dan aktif. Bebas itu berarti bahwa Indonesia itu tidak terikat ataupun tidak berpihak pada kekuatan manapun. Ini ya, tidak memihak dan tidak ikut serta pada kekuatan-kekuatan manapun. Baik itu blok barat maupun blok timur. Karena sebenarnya politik luar negeri bebas aktif itu secara sejarah gitu ya, terbentuk itu pada saat adanya Perang Dunia Kedua gitu ya, ketika pada masa itu ada blok barat, ada blok timur. Nah, jadi pada masa itu Indonesia menjaga kemandirian gitu, menjaga kenetralan ya. Jadi mereka memilih untuk bersikap bebas gitu ya, menentukan sikap dan kebijakan tanpa tunduk atau tanpa memihak pada blok kekuatan manapun, dan itu masih kita pakai sampai sekarang teman-teman. Jadi kita bebas untuk menentukan sikap dan kebijakan terhadap suatu masalah internasional dan tidak mengikatkan diri pada salah satu kekuatan dunia. Tetapi bebas itu bukan berarti kita selalu netral ya. Bebas itu juga bisa juga kita memihak gitu. Contoh dalam kasus Palestina dan Israel itu kan jelas sekali Indonesia memihak pada Palestina gitu ya. Kenapa Indonesia memihak pada Palestina? Kenapa Indonesia memilih untuk mendukung Palestina? Karena kita memiliki juga prinsip
kemanusiaan, kita menjunjung tinggi kemanusiaan, dan kita sadar bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa gitu. Jadi kita cenderung untuk memihak Palestina. Tetapi walaupun kita memihak Palestina teman-teman, bukan berarti kita memutus hubungan dengan negara-negara pendukung Israel. Kita tetap berhubungan baik sama negara-negara pendukung Israel. Contoh dengan Amerika, dengan negara-negara Eropa lain, itu kita tetap menjaga hubungan diplomatik meskipun kita aktif dalam mengadvokasi isu-isu untuk memperjuangkan kebebasan Palestina gitu. Nah, itu maksud dari prinsip bebas gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya tidak memihak pada atau tidak berkiblat pada kekuatan-kekuatan besar manapun. Kita bebas menentukan langkah kita sendiri. Kemudian ada prinsip aktif. Nah, aktif di sini maksudnya adalah Indonesia berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, di mana kita bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menyelesaikan konflik. Kita berusaha untuk menjaga stabilitas dunia, kita berusaha untuk turut serta dalam upaya-upaya diplomasi dan forum-forum internasional gitu. Jadi kita selalu berupaya berkontribusi teman-teman dalam upaya penyelesaian konflik-konflik baik secara global ataupun secara regional gitu ya. Jadi kita tidak tinggal diam saja. Kita selalu memberikan sumbangan pemikiran, berpartisipasi aktif dalam penyelesaian konflik, dalam penyelesaian sengketa dan penyelesaian masalah-masalah dunia. Nah, dengan kita mengedepankan politik luar negeri bebas aktif, maka Indonesia bisa menentukan arah dan sikap dalam tujuan kita, yaitu menjaga dan juga mencapai ketertiban dunia. Nah, itu yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif. Nah, teman-teman, politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia juga itu memiliki hubungan erat dengan Pancasila dan juga dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, karena Pancasila itu kan dasar negara kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kayak menjadi landasan konstitusionalnya gitu ya bagi pemerintahan di Indonesia. Nah, apa hubungannya antara politik luar negeri bebas aktif dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Jadi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu berhubungan dengan sila kedua teman-teman, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di sila kedua itu kan kita bicara tentang bagaimana kita memanusiakan manusia gitu ya teman-teman ya. Nah, itu juga berarti bahwa Indonesia itu mendukung perdamaian, kemerdekaan gitu ya, dan mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia akan selalu berperan aktif dalam memperjuangkan hak asasi manusia, menolak kolonialisme, dan juga mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Jadi tidak boleh ada bangsa yang ditindas, diperlakukan secara buruk gitu ya, karena kita mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. Makanya kalau ditanya kenapa Indonesia aktif untuk turut serta menjaga perdamaian dunia, ya karena kita menerapkan gitu ya bunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, terus kenapa kita harus bebas? Kenapa kita tidak memihak pada salah satu blok saja? Karena kita menjalankan sila ketiga, teman-teman. Jadi prinsip bebasnya itu berhubungan dengan sila ketiga. Jadi dalam pelaksanaan politik luar negeri pun Indonesia itu selalu mengedepankan kepentingan nasional dan menjaga persatuan. Kalau seandainya teman-teman kita cenderung memihak pada salah satu kekuatan besar gitu ya, maka khawatirnya nanti akan ada kontroversi di dalam negara kita. Wah, negara kita pro pada kelompok ini, wah pemerintah kita pro pada ini gitu. Terus akhirnya kita jadi terpecah belah kan secara internal di negara kita sendiri. Dan selain itu, kalau kita memihak pada salah satu kekuatan, terus kita ikut-ikutan nih untuk berperang dengan negara lain, menyerang negara lain, terus kalau kita diserang balik gimana? Berarti kita juga terancam kan keutuhan bangsanya gitu. Nah, kenapa Indonesia memilih untuk bebas? Itu karena supaya kita tetap menjaga stabilitas nasional dan juga persatuan dan keutuhan bangsa kita. Nah, itu dasarnya teman-teman kenapa kita memilih politik luar negeri bebas aktif. Nah, kemudian secara konstitusional gitu ya, kalau kita kaitkan dengan undang-undang, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi kita itu menyadari ya bahwa semua negara itu memiliki hak untuk merdeka.
Makanya kita berusaha untuk bagaimana kita mendukung negara-negara yang sedang ditindas itu supaya mereka bisa bangkit gitu, supaya mereka bisa bebas dari penjajahan. Dan salah satu tujuan negara Indonesia yang ada di alinea keempat, teman-teman, itu adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi inilah dasar-dasarnya kenapa kita mengedepankan politik luar negeri bebas aktif dalam politik kita dengan bangsa-bangsa lain. Nah, setelah teman-teman tadi memahami konsepnya, maka harusnya udah bisa jawab nih untuk soal ini. Mana jawaban yang benar ketika kalian ditanya apa langkah yang paling tepat yang menunjukkan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam upaya penanganan konflik Rusia dan Ukraina? Yang A, menyuarakan kecaman secara terbuka terhadap salah satu pihak yang berkonflik. Ini udah jelas salah ya teman-teman ya. Karena tindakan secara terbuka menyuarakan kecaman kepada salah satu pihak itu bertentangan dengan prinsip bebas aktif yang kita itu menghindari keberpihakan gitu ya. Terus yang B, jadi ini salah. Yang B, mengambil sikap netral dan tidak melakukan tindakan apapun. Netral bisa karena sesuai dengan prinsip bebas, tetapi tidak melakukan apapun itu tidak sesuai dengan konsep aktif gitu ya. Jadi kalau kita pilih tidak melakukan apapun ya berarti tidak mencerminkan prinsip keaktifan Indonesia dalam upaya penanganan konflik. Terus yang C, memfasilitasi dialog internasional antara kedua negara yang berkonflik, menawarkan diri sebagai mediator tanpa memihak, serta menjalin hubungan ekonomi dengan kedua belah pihak. Di sini ada aktifnya ya, dan di sini ada bebasnya gitu. Nah, jadi opsi yang C ini sesuai dengan konsep politik luar negeri bebas aktif ya teman-teman ya. Contohnya apa? Dalam konteks perang antara Rusia dengan Ukraina teman-teman, kita memanfaatkan presidensi Indonesia di G20. Kalian kalau sering baca berita pasti tahu dong Pak Jokowi itu pernah ke Ukraina. Pak Jokowi itu pernah ke Rusia ketika awal-awal konflik antara Rusia dengan Ukraina. Kenapa Indonesia sampai harus bersikeras gitu ya kita datang ke Ukraina dan Rusia? Karena pada saat itu Pak Jokowi berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, berusaha untuk bernegosiasi dengan kedua belah pihak, mencari jalan tengah supaya konflik ini berakhir gitu. Dan bahkan Pak Jokowi itu mengundang Rusia dan Ukraina untuk hadir ke Bali pada saat itu dalam pertemuan G20 supaya kita memfasilitasi loh mereka ini sebenarnya pengennya apa sih antara kedua belah pihak ini, coba kita pertemukan untuk kita cari jalan tengah. Tapi ternyata pada saat itu Ukraina tidak mengirimkan wakilnya, hanya Rusia saja yang mengirimkan wakilnya, dan itu pun bukan Putin sendiri yang datang ke Bali, hanya perwakilannya saja. Tapi itu sudah menunjukkan upaya aktif Indonesia. Kemudian yang D, menerapkan sanksi ekonomi, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Karena ini menunjukkan adanya keberpihakan. Terus yang E, ini juga tidak ya, karena mendukung salah satu pihak secara diam-diam ini kan tidak menunjukkan prinsip bebas. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 2. Dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN, hubungan antara DPR dan Presiden sangat diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal yang mengatur RAPBN, bagaimana seharusnya sikap DPR jika Presiden mengajukan RAPBN yang dianggap tidak realistis dalam kondisi negara yang sedang kritis? Apakah yang A, DPR wajib menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden karena RAPBN adalah kebijakan yang menjadi hak prerogatif Presiden? B, DPR harus memberikan persetujuan sebagai bagian dan menunda pembahasan bagian yang dianggap tidak realistis untuk dikaji ulang. Yang C, berhak menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden dan meminta penyusunan ulang seluruh anggaran. D, DPR dapat melakukan pembahasan ulang bersama Presiden agar RAPBN lebih sesuai dengan kondisi ekonomi, kemudian memberikan persetujuan. E, DPR harus menyetujui RAPBN yang diajukan Presiden dengan catatan memberikan rekomendasi perbaikan di masa yang akan datang. Nah, untuk
Teman-teman yang ujian di tanggal 19 dan 20 kemarin tuh teman-teman bilang katanya banyak ya soal-soal terkait bagaimana hubungan antara lembaga legislatif dengan eksekutif, bagaimana hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif gitu ya. Jadi banyak soal-soal yang berhubungan dengan kewenangan dari lembaga-lembaga negara. Nah, salah satu yang dilaporkan keluar itu adalah tentang penyusunan APBN. Mungkin seperti ini contoh soalnya. Nah, sebelum kita bahas soalnya teman-teman, saya mau iklan dulu ya. Jadi kita Widya Medika itu punya tryout SKD CPNS yang soalnya sudah kami sesuaikan dengan kisi-kisi SKD CPNS tahun 2023 dan juga SKD Kedinasan tahun 2024. Nah, harganya murah, hanya 20 ribuan saja. Kalian bisa akses melalui website Widya Medika. Kalau misalnya kalian ada bingung atau pengen nanya-nanya dulu, kalian bisa hubungi nomor yang tertera di layar. Lanjut, kita bahas dulu teman-teman untuk membahas soal terkait RAPBN tadi. Nah, kita sebaiknya bicara dulu dasar hukumnya gitu ya. Apa sih yang mendasari tentang persetujuan RAPBN? Nah, itu adalah pasal 23 ya teman-teman ya, pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen keempat yang mengatur tentang keuangan negara. Jadi landasan konstitusionalnya kalau kita bicara tentang penyusunan RAPBN itu adalah pasal ini. Ya, apa bunyi pasalnya? Bunyi ayat 1 itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi maknanya teman-teman, ayat ini tuh menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara itu harus diwujudkan dalam APBN yang diatur melalui undang-undang. Nah, APBN ini harus disusun dan dijalankan secara terbuka, secara bertanggung jawab, supaya kemakmuran rakyat itu terwujud. Jadi nggak boleh sembarangan ataupun tertutup ataupun diam-diam gitu ya, karena harus bertujuan untuk kepentingan rakyat banyak gitu. Jadi dia harus transparan prosesnya. Kemudian ayat 2. Ayat 2 ini bunyinya adalah rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi maknanya Presiden itu harus mengajukan rancangan APBN kepada DPR untuk dibahas dan disetujui bersama. Dan DPR juga harus memperhatikan teman-teman pertimbangan dari DPD, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah daerah, karena kan DPD tugasnya berhubungan dengan daerah ya. Nah, proses ini menunjukkan adanya pembahasan yang rinci, yang saling mengerti, saling mengecek gitu ya, antara eksekutif dengan legislatif, dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah pastinya. Kemudian di ayat 3, jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata DPR tidak setuju dengan rancangan RAPBN yang telah diajukan oleh Presiden, maka pemerintah tetap menjalankan APBN berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Kenapa harus seperti ini? Supaya pemerintahan dan juga pelayanan kepada rakyat itu teman-teman harus tetap berjalan ya, meskipun ada kebuntuan dalam pembahasan anggaran yang baru gitu. Nah, sekarang coba kita kembali ke soal. Berarti berdasarkan isi pasal tadi teman-teman, mana jawaban yang tepat? Kalau kita simpulkan kan sebenarnya tadi inti dari pasal itu adalah Presiden itu menyusun RAPBN dan mengajukannya kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan gitu kan ya. Nah, gimana kalau seandainya ternyata RAPBN-nya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi? Kan DPR itu nggak boleh menolak secara sepihak, dia harus membahas dulu gitu kan ya sama Presiden ya. Jadi sebaiknya kalau ini terjadi gitu ya, dibahas bersama-sama antara DPR dengan Presiden supaya prinsip check and balance-nya tuh berjalan gitu ya. DPR punya kontrol terhadap kebijakan keuangan negara, tetapi harus berjalan bersama dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan gitu. Nah, berarti jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang D ya. Jadi kalau ada ada keberatan gitu ya dari DPR,
RAPBN-nya dianggap tidak realistis, ya dibahas bersama lagi gitu ya. Dibahas dulu bersama supaya dicapai kesepakatan. Sampai akhirnya nanti terbentuk persetujuan gitu ya. Yang A jelas salah, karena RAPBN itu bukan hak presiden sepenuhnya, tapi merupakan kewajiban bersama antara presiden dengan DPR. Yang B, persetujuan menunda pembahasan itu tidak efektif ya teman-teman ya, karena memakan waktu dan menghambat pemerintahan berjalan. Yang C, DPR berhak menolak dan meminta penyusunan ulang seluruh anggaran. Memang punya hak untuk menolak, tetapi meminta menyusun ulang seluruh anggaran kan sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih praktis gitu ya, misalnya dengan membahas bersama sisi mana yang harus diubah sehingga nanti kita bisa mencapai kesepakatan. Nah, yang E kenapa salah? Menyetujui dengan catatan memberikan rekomendasi di masa yang akan datang. Kalau misalnya ternyata menyetujui dengan catatan itu kan sebenarnya tidak ideal ya, karena harusnya disetujui itu harus sudah sesuai dengan kondisi saat ini, jangan diubah setelah disahkan gitu. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang D ya. Kak, bukannya tadi di ayat 3 dikatakan kalau DPR tidak menyetujui itu harusnya pemerintah menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Dalam soal ini kan bukan nggak setuju DPR-nya. Dalam soal ini konteksnya adalah RAPBN-nya itu dianggap tidak realistis gitu ya, tidak cocok dengan kondisi negara saat ini. Jadi karena ini baru berupa rancangan, sebaiknya dibahas dulu bersama. Pemikirannya DPR seperti apa, pemikirannya pemerintah seperti apa, itu didiskusikan dulu untuk mencapai persetujuan bersama. Kalau misalnya ternyata sudah didiskusikan, sudah dibahas berulang-ulang tapi ternyata tetap tidak disetujui oleh DPR, baru kita masuk ke ayat ketiga gitu. Dan opsi jawabannya juga nggak ada kan untuk menggunakan RAPBN pada tahun sebelumnya. Nah, jadi ini juga trik ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita menjawab soal itu harus menyesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada. Selain kita ngelihat mengaitkan dengan konsep, kita juga harus menyesuaikan jawaban kita dengan opsi jawaban yang tersedia di dalam soal gitu. Next, kita ke soal ketiga. Bagaimana implementasi dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks modern saat ini untuk memperkuat ketahanan nasional, terutama menghadapi tantangan global? Yang A, meningkatkan anggaran pertahanan negara. Yang B, membangun dan memelihara relasi diplomatik yang kuat dengan negara lain untuk menghindari konflik. Yang C, mendorong partisipasi masyarakat dalam bela negara melalui program wajib militer. Yang D, menggalakkan kerjasama regional di bidang pertahanan dan keamanan untuk menghadapi ancaman global secara kolektif. Yang E, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui pendidikan dan pelatihan bela negara. Ini semuanya positif opsinya ya kan? Nah, sebelum kita menjawab soal ini teman-teman, kalian harus paham dulu apa sih isi dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, setelah kalian memahami isi ini, kita harus melihat kata kunci dalam soal. Di sini dia bicara tentang konteks modern, tentang globalisasi. Jadi, ancaman negara dalam konteks modern dan globalisasi. Kita bahas dulu satu-satu dari pasal 27 ayat 3 ya. Pasal 27 ayat 3 teman-teman itu berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, itu adalah isinya. Nah, terus kalau kalian udah tahu bahwa isinya tentang kewajiban dan hak warga negara dalam upaya pembelaan negara, sekarang kita bicara tentang konsep ancaman pada era modern atau era globalisasi. Kalau zaman dulu ancaman buat negara itu lebih banyak ancaman militer. Bagaimana kita berebut wilayah, kita berusaha mempertahankan wilayah, itu kan dulu ya pada zaman-zaman masa-masa kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, kita bicara tentang kedaulatan wilayah. Dan ada juga sih, sekarang juga ada nih masa isu-isu kedaulatan wilayah, kayak misalnya tentang Laut Natuna yang dulu namanya Laut Cina Selatan, kemudian ada kapal-kapal asing yang mengambil sumber daya alam Indonesia gitu. Ada juga, tetapi sedikit gitu ya. Justru muncul ancaman-ancaman baru nih teman-teman sekarang yang
bisa jadi lebih mengancam daripada ancaman terhadap wilayah kita gitu. Apalagi apa bentuk ancaman-ancaman negara di masa modern? Ada ancaman militer yang tadi saya sudah sebutkan. Di luar ancaman militer ada ancaman ideologi, teman-teman. Nah, ancaman ideologi ini berhubungan dengan mudahnya penyebaran paham radikal misalnya melalui media sosial gitu ya, atau isu-isu identitas seperti isu SARA gitu ya, yang dapat menyebabkan ketegangan sosial akibat mudahnya isu-isu tersebut diolah di media sosial. Kemudian ada ancaman cyber atau cyber security. Kayak contohnya kita pernah kan website pemerintah kita terretas gitu ya, dihack sehingga banyak pelayanan publik yang tidak bisa berjalan gitu ya gara-gara aksesnya diretas. Kemudian ada pencurian data masyarakat. Kemudian ada spionase digital. Spionase digital tuh kayak ada negara lain yang berusaha memata-matai Indonesia melalui pencurian data misalnya, atau berusaha untuk meretas dan sebagainya. Kemudian juga penyebaran berita palsu atau berita hoax ya, nah itu juga termasuk ke dalam ancaman cyber. Lalu ada ancaman ekonomi, contoh krisis ekonomi. Wah, negara-negara lagi banyak yang kena inflasi. Kemudian ada perang dagang, teman-teman, yang mengakibatkan UMKM Indonesia contohnya deh sekarang ini lagi banyak bersaing dengan produk-produk dari luar yang murah-murah gitu ya. Nah, itu akhirnya mengakibatkan adanya perang dagang. Kemudian ketergantungan ekonomi, misalnya kalau kita terlalu banyak bergantung pada negara lain untuk memenuhi bahan pokok di negara kita, nah itu kita bisa terjajah gitu ya, karena kita tergantung sama negara lain untuk mendapatkan bahan pokok. Kemudian kedaulatan pangan dan energi, ini juga berhubungan dengan tadi, kalau kita terlalu bergantung pada impor untuk kebutuhan pokok maka bisa menyebabkan krisis pangan, kita jadi mudah dijajah. Kemudian apalagi ancaman lingkungan dan perubahan iklim. Nah ini juga kalian tahu nggak sih ada negara-negara di area Samudra Pasifik sih itu teman-teman, dia negara kepulauan gitu yang pulau-pulaunya itu udah mulai banyak yang hilang gara-gara krisis iklim. Jadi otomatis mereka itu kehilangan wilayahnya gara-gara adanya peningkatan volume air laut gitu yang akhirnya pulau mereka jadi hilang. Nah itu contoh dari ancaman yang baru nih sekarang, ancaman lingkungan dan perubahan iklim. Terus ada ancaman kesejahteraan sosial, jadi kayak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Banyak sekali ketimpangan atau kayak ketidakadilan. Masalah ekonomi lah intinya yang akhirnya berdampak pada keamanan nasional. Jadi banyak banget ancaman baru di era modern ini teman-teman, bukan hanya sekedar ancaman militer. Karena itu di era globalisasi teman-teman, ancaman negara tidak terbatas lagi pada ancaman militer, tapi negara harus memiliki strategi yang holistik, itu menyeluruh ya, maksudnya holistik atau menyeluruh dan fleksibel untuk menghadapi ancaman baru, termasuk memperkuat keamanan cyber, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memastikan kesetaraan sosial supaya tidak muncul konflik dalam negeri. Nah, sesuai dengan konsep ini kita kembali lagi ke soal. Kalau kita jawab yang A, dia hanya bicara tentang ancaman militer. Yang B bicara tentang ancaman militer juga. Yang C juga militer. Yang D juga militer. Padahal kalau kita bicara konteks global dan modern, itu kan kita bicara ancaman itu tidak hanya sekedar militer gitu ya. Nah, karena ancamannya itu tidak sekedar militer, berarti nggak bisa kalau pemerintah cuman fokus pada satu sisi ancaman saja. Pemerintah harus bisa bagaimana melibatkan masyarakat gitu ya teman-teman ya. Karena tadi pasal 27 ayat 3 itu kan bicara tentang hak dan kewajiban warga negara ya kan untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berarti pemerintah harus mau dan mampu untuk melibatkan atau meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya menjaga ketahanan nasional serta berperan aktif dalam keamanan dan ketertiban di masyarakat kita. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang E. Soal terakhir. Ada juga nih yang bilang katanya Kak kemarin keluar soal tentang Muhammad Hatta Kak, integritasnya. Oke, kita coba ya. Mungkin contoh soalnya bisa jadi seperti ini. Muhammad Hatta teman-teman dikenal dengan integritasnya yang tinggi, di mana ia hidup sederhana dan menolak segala bentuk pemberian atau fasilitas yang dapat menimbulkan konflik kepentingan selama ia menjabat.
Bagaimana kita menerapkan nilai integritas yang sama terkait gratifikasi dalam konteks profesional masa kini? Jadi soal ini bicara tentang dua hal, dia bicara tentang integritas dan dia bicara tentang gratifikasi. Bagaimana kita bisa menerapkan keduanya di masa kini? Oke, untuk menjawab soal ini, iklan dulu ya, iklan dulu teman-teman. Jadi kita punya tryout SKD CPNS, soalnya sudah sesuai dengan kisi-kisi SKD CPNS 2023 dan SKD Kedinasan 2024. Soal-soalnya sudah hot penalaran, TWK-nya, TIU-nya sudah sesuai dengan apa yang keluar di soal, jadi tidak kemana-mana. Dan TKP-nya juga udah ada nih soal paket 16, terutama ya itu yang sudah menggunakan kata-kata yang rumit, kompleks, dan istilah-istilah asing. Karena katanya yang ujian sekarang ini bilang banyak soal-soal dengan istilah-istilah asing. Nah, soal paket 16, 17, 18 itu kita sudah sesuaikan dengan soal-soal yang kalimatnya itu cukup rumit ya TKP-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa berlatih untuk mengerjakan soal dengan waktu yang terbatas, dengan kata-kata yang mungkin jarang kalian dengar. Boleh dicoba tryout-nya ya. Kalau yang mau nanya-nanya dulu bisa hubungin ke nomor yang tertera di layar. Oke, untuk menjawab soal tadi teman-teman, kita balik lagi ke soal. Kita harus paham dulu dua konsep, yaitu konsep gratifikasi dan juga konsep apa hubungannya antara integritas dengan gratifikasi gitu ya. Jadi gratifikasi itu teman-teman adalah tindakan memberikan hadiah atau imbalan kepada seseorang dengan maksud mempengaruhi atau memperoleh keuntungan. Contoh, misalnya kamu kerja di bagian BP POM misalnya ya. BPOM. Nah, kamu tuh diminta untuk mengadakan pemberian izin gitu ya. Kamu mengadakan visitasi atau datang ke satu UMKM pabrik tahu deh misalnya gitu ya, pabrik tahu Sumedang misal. Kamu disuruh datang ke pabrik tahu Sumedang untuk melihat apakah pabrik tahu itu sudah memenuhi semua standar kebersihan dan kelayakan untuk produksi makanan misal. Kamu datang tuh ke situ. Terus pas kamu datang ke sana, kita datang dengan niat baik untuk visitasi. Setelah selesai kamu mengadakan visit gitu ya, ternyata di akhir si pemilik pabrik tahunya itu ngantongin kamu tahu sebungkus gitu. Nah, itu namanya adalah gratifikasi teman-teman. Jadi kayak pemberian hadiah kepada seseorang ketika dia sedang menjalankan tugas dan jabatannya, itu jatuhnya gratifikasi. Tapi kalau misalnya kamu punya saudara kamu punya pabrik tahu, terus kamu dioleh-olehin pabrik tahu, nah itu bukan gratifikasi karena kita sedang tidak menjalankan tugas kita. Ya, kalau kita konteksnya sedang menjalankan tugas terus kamu dikasih hadiah, itu jatuhnya gratifikasi. Gitu, ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan tugas dan jabatan mereka, gitu ya. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu diberikan hadiah dalam konteks posisi kamu sebagai seorang pengawas misalnya atau sebagai seorang ASN, nah itu berarti masuknya gratifikasi, teman-teman. Nah, gratifikasi ini ada yang wajib dan tidak wajib dilaporkan. Yang wajib dilaporkan itu adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Misalnya, pemberian dari rekanan, dari kontraktor, dari pihak yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Jadi gratifikasi itu kayak sebenarnya dia itu ngoleh-ngolehin kita dengan maksud tertentu. Ah, bapak ini biar baik sama saya kasihlah oleh-oleh gitu. Biar bapak ini baiklah sama saya kasih kue gitu. Atau contohnya kamu nakes di rumah sakit, terus ada pasien yang ngasih kamu makanan atau minuman, itu sebenarnya adalah bentuk gratifikasi, teman-teman. Karena dengan pemberian yang dia berikan itu bisa mengubah pandangan kita terhadap dia, bisa mengubah subjektivitas kita, bisa membuat kita jadi lebih perhatian sama dia gitu. Nah, karena itu sebaiknya dihindari, ya. Nah, gratifikasi ada juga yang tidak wajib dilaporkan. Yang tidak perlu dilaporkan itu adalah pemberian dari keluarga yang tidak memiliki konflik kepentingan. Misalnya hadiah pernikahan, hadiah ulang tahun, atau souvenir yang kamu dapetin dari seminar, dari konferensi. Nah, itu kan bukan gratifikasi jatuhnya karena tidak berhubungan dengan jabatan kita.
Ya, gratifikasi teman-teman itu berhubungan dengan bagaimana kita mempertahankan integritas. Jadi jangan sampai karena hadiah itu gitu ya, meskipun kita nggak ada niatan gitu, tapi kalau kita sudah menerima hadiah itu kan berarti integritas kita teruji gitu. Jadi jangan sampai teman-teman hadiah itu membuat kita jadi berubah penilaiannya. Ya, jadi seorang pejabat negara dan pegawai negeri itu harus memastikan bahwa tindakan yang diambil bebas dari pengaruh atau iming-iming hadiah yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Ya, ada aturan teman-teman bahwa gratifikasi itu harus dilaporkan maksimal 30 hari dari penerimaan barang. Misal nih, kamu ada yang ngirimin tas mewah ke kantor gitu ya. Kepada Bapak ini, terima kasih atas bantuannya, tertanda kontraktor. Nah, itu sudah termasuk gratifikasi. Kamu boleh melaporkan ke KPK ya, dan itu dilaporkannya maksimal 30 hari dari penerimaan barang. Dan kita harus menolak tegas segala bentuk gratifikasi, harus mengembangkan budaya transparan, harus memiliki kesadaran anti korupsi, harus mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik yang berlaku, serta diharapkan ada pengawasan dan hukuman yang tegas supaya gratifikasi ini tidak dibiasakan gitu ya, dan akhirnya akan menyebabkan adanya tindakan suap menyuap gitu. Jadi kenapa sih gratifikasi itu dilarang? Karena gratifikasi itu erat kaitannya dengan suap teman-teman gitu ya. Oke, nah sekarang kembali ke soal, berarti apa jawaban yang tepat untuk soal ini teman-teman? Bagaimana kita meniru integritas dari Muhammad Hatta? Muhammad Hatta ini terkenal sekali ya integritasnya ya teman-teman, ya luar biasa. Ada cerita dia tuh pengen banget satu sepatu gitu ya. Padahal beliau itu kan wakil presiden ya. Tapi ada satu sepatu yang beliau pengen. Beliau itu sampai gunting gambar sepatunya itu dari majalah, terus beliau simpen di dompetnya. Saking beliau itu pengen punya gitu, tapi beliau itu tidak mau memaksakan diri untuk memiliki itu. Sampai beliau meninggal itu sepatu nggak kebeli sama beliau. Saking dia berintegritasnya. Gak boleh anak-anaknya itu pernah suatu waktu anaknya kerja di luar negeri, terus anaknya itu ngirimin beliau surat pakai kop surat kantor. Nah itu anaknya langsung dimarahin teman-teman. Katanya janganlah kamu menggunakan fasilitas kantormu untuk kepentingan pribadi. Wah luar biasa pokoknya Muhammad Hatta, kalian harus banyak baca profilnya beliau ya. Nah jadi apa kira-kira bagaimana contoh sikap yang menteladani gitu integritas dari Muhammad Hatta? Yang A, budi menolak segala bentuk hadiah dan pemberian kecuali yang bersifat simbolis dan tidak mempengaruhi keputusan. Kalau kita masih ada kecuali itu berarti integritas kita belum berjalan teman-teman ya, karena kalau orang yang berintegritas itu dia tegas menolak. Oke, jadi opsi A itu jelas salah karena ada pengecualian. Yang B, Andi menerima hadiah kecil yang tidak mempengaruhi keputusan. Menerima hadiah kecil, besar atau kecil, kalau itu gratifikasi ya tetap aja statusnya gratifikasi ya, nggak peduli itu bentuknya besar atau kecil, murah atau mahal, itu tidak peduli teman-teman. Kalau dia sudah tidak boleh ya berarti integritas kita ya tidak boleh, karena integritas itu kan kesesuaian antara pikiran, perkataan dan perbuatan ya. Terus yang C, Rani menolak seluruh bentuk gratifikasi tanpa memandang besar atau kecilnya. Betul, ini konsisten, mau besar, kecil, mahal, murah, kalau sudah gratifikasi ya kita tolak. Terus yang D, menerima gratifikasi yang tidak terkait langsung dengan tugas selama nilainya wajar. Ini juga ada pengecualian. Lisa menerima hadiah dari rekan kerja atau mitra selama tidak mengganggu profesionalisme. Ini juga ada pengecualian. Jadi ingat, kalau kita diminta yang berintegritas maka jawaban kita harus konsisten. Kalau memang salah maka kita tolak. Jangan abu-abu, ya, jangan ragu-ragu. Nah, harus tegas menyatakannya menolak kalau memang itu berlawanan dengan kode etik, berlawanan dengan aturan yang berlaku gitu. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C. Nah itu teman-teman 4 contoh soal ya terkait kisi-kisi soal yang sudah keluar di tanggal 19 dan 20. Selamat belajar, semoga kalian mendapatkan apa yang kalian impikan dan cita-citakan.